Jadi kalau Tuhan yang pegang ketong tangan, berarti Tuhan yang akan pimpin ini perjalanan, bukan ketong. Bukan ketong. Jangan goyah, kan orang muda kaki lebih kuat. Lebih kuat. Hati harus lebih kuat. Amin. Mental juga harus lebih kuat. Apapun itu, mau melayani Tuhan tuh kalau pakai hati pasti sampai. Karena orang yang pakai hati itu dia bisa mempersembahkan semua yang dia punya. Kosong tapi menguras pikiran. Tapi sore ada. Tapi sore ada. Ya. Shalom, welcome back to Beta Saksi Podcast episode 3. Beta Saksi Podcast beritakan kabar baik. The one and only bersama saya di sini Ivana Juliana, tidak pernah diganti hostnya ya. Dan juga sudah ada bersama-sama dengan saya di sini supaya saya tidak sendiri, tidak kelihatan jomblonya ya. Ada Mama Pendeta Feby Mesak Frans. Shalom Ma. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Tadi sebelum kesini ada aktivitas-aktivitas apa? Hari ini siapkan bahan PA. Oh iya, siapkan bahan PA. Aktivitas pelayanan, pemberkatan orang nikah dan sebagainya belum? Jumat. Oh ya, berarti masih terhitung lumayan free sedikit tadi. Iya, hari ini agak kosong. Agak kosong tapi menguras pikiran. Tapi sore ada. Tapi sore ada. Ya, walaupun dengan begitu jadwal yang padat, nanti sore ada, tapi masih mau menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan ketong saling berbagi sekiranya apa yang bisa dibagikan dan bisa menginspirasi banyak orang yang tentunya yang nonton lewat channel YouTube Gemit Kota Baru. Ya, apa ya Mama Pendeta, sudah berapa lama melayani sebagai pendeta? Habis tahun 2005, mungkin 16 seputar itu. Oh iya, lumayan. Kurang lebih 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun. Karena habisnya tahun 2005. Dengan begitu panjang perjalanan sebagai pendeta, tentunya ketong harus menyadari bahwa menjadi pendeta itu adalah sebuah keterpanggilan atau ya sebuah pelayanan. Nah, kira-kira dari tahun 2005 hingga sekarang, Mak, tentunya kan belum pasti ya, tapi Ivana tidak tahu. Belum pasti ketika ditabiskan menjadi pendeta itu melihat sebagai suatu keterpanggilan. Nah, selama perjalanan melayani sebagai pendeta, kapan kira-kira Mama Pendeta sendiri merasa bahwa ya sudah menjadi pendeta ini sebagai suatu keterpanggilan, bukan lagi suatu pekerjaan? Iya, sebenarnya dulu sekali sempat berubah pikiran setelah sekolah pendeta selesai. Sebenarnya karena ada hubungan dengan doa-doa dari orang tua. Iya. Karena papa bilang begini, dulu pernah bernazar kalau anak pertama mau jadi pendeta. Terus papa bilang masih kecil kalau orang tanya selalu mau jadi pendeta. Selalu. Jadi sempat beta bilang, papa ini kenapa percaya sih perkataan anak kecil. Iya. Terus oke lah beta juga rindu. Beta punya tokoh pendeta yang jadi idola dan beta kepingin sekali ada dalam itu posisi melayani Tuhan. Memang waktu itu beta hanya lihat, kebetulan beta dulu adalah anak jemaat Ebenezer Oiba, jadi beta lihat beta para pendeta di situ, beta sangat terinspirasi dan dong. Tapi dalam perjalanan kemudian waktu sekolah beta tahu bahwa beta lebih senang itu musik. Nah, jadi kemudian beta minta di papa untuk kasih beta sekolah musik gitu. Tapi papa bilang tidak, selesaikan dulu S1-nya, ini sekolah pendeta, habis itu mau bikin apa, bikin. Tapi setelah selesai sekolah pendeta, papa bilang, beta sampai sini beta mau terus sekolah musik di Jogja gitu. Terus tanya-tanya informasi, dia ada saudara yang di sana. Tapi papa bilang, dia selesaikan sampai selesai. Vikaris dulu gitu. Iya. Terus setelah vikaris sudah penempatan, ketong susah berpikir lebih arah sana. Oh, iya. Kan berubah di tengah jalan. Kan sudah ada tanggung jawab nih. Iya. Bisa kasih tinggal lah. Terus akhirnya melanjutkan sampai sekarang. Tapi tetap dalam hati kecil tahu bahwa kita juga panggilan maunya di musik kayak begitu. Iya. Suka menyanyi. Terus ya pokoknya suka yang berbau-bau musik lah.
Oh ya, jadi awalnya memang sempat berpikir dan menuruti keinginan orang tua ya. Sudah kalau orang tua, apalagi kalau Ya, anak, bukan mutlak orang tua iya, sih. bukan mutlak ya. Memang juga ada keinginan dan juga melihat pendeta-pendeta pada saat mama di Ebenezer Ayuba menjadikan itu inspirasi. Tapi kadang ya namanya jiwa muda, kadang karena ada suatu kesukaan itu harus dituruti Iya. dan harus mau Iya. seperti itu kesukaan. Memang kan sebenarnya orang tua dulu nih mereka kan lepas kita gitu. Oh iya betul. Tidak terlalu concern melihat minat, bakat dari anak-anak dan Iya. seterusnya. Kita menemukan sendiri bepung kesukaan ketika dalam perjalanan. Kayak misalnya terlibat di vokal group di gereja, terus beta Obi suka menyanyi gitu, suka dengar musik, ya. Tapi semuanya serba setengah-setengah ya, karena Setengah-setengah. tidak disupport. Dan dalam perjalanan beta menemukan, beta suka musik di gereja, menyanyi terlibat di gereja, paduan suara. Karena itu beta sangat concern dengan namanya kepaduan suara atau Paduan vokal suara. group atau orang main musik di gereja harus baik dan seterusnya. Itu beta sangat perhatian sampai hal-hal yang begitu Hal-hal kecil. teknis, hal-hal kecil. Ya, Terkait dengan musik, musik dan ibadah. ibadah. Oh iya. Ibadah tuh musiknya harus enak didengar, Iya. terus nyanyian itu harus menyentuh hati karena Iya. mewakili ketemu rasa dan Tuhan. Mewakili Tapi juga rasa tentang ketemu pergumulan hidup toh. Oh iya benar. Jadi kadang merasa bahwa melalui musik di situ ketemu merasa tenang dan sebagainya. Iya. Ya, lewat depo lirik-lirik atau bahkan dia punya musik, Iya. ritme musik Iya. itu bahkan bisa menjadi berkat bagi Iya. ketong yang mendengar. Betul, Karena kan bawa suasana tuh. iya Wah. betul. Apalagi kalau Ivana kan lebih suka depo musik yang kayak agak tenang teduh gitu. Iya. Itu lebih kayak kadang-kadang terbawa suasana. Apalagi Iya, kalau sendiri-sendiri betul. langsung terbawa suasana. Ya itu tadi apa ya Mak, berkaitan dengan panggilan dan juga ketertarikan Mama di musik, vokal group dan sebagainya, dan juga ibadah tentang pendalaman-pendalaman Alkitab dan sebagainya. Ketong kan hari-hari lihat Mama Pendeta ini sebagai seorang pendeta. Iya. Iya, ya maksudnya datang. Puji Tuhan dilihat seperti Iya. itu. Iya, puji Tuhan dilihat seperti maksudnya. Ya karena latar belakangnya adalah bekerja atau melayani sebagai pendeta. Tapi ketong, sebagai manusia juga ada kehidupan di luar profesinya ketong. Kira-kira aktivitas Mama di samping dalam tanda kutip melayani sebagai pendeta, kira-kira ada aktivitas-aktivitas lain. Mungkin kan dulu akhirnya memutuskan melayani sebagai pendeta. Apakah aktivitas lain yang berkaitan dengan musik tetap dijalani sekarang atau bagaimana? Iya sih, sebenarnya waktu masuk di Kota Baru itu bepung doa juga salah satu. Iya. Karena beta dari dulu dari jemaat yang pemain musik seson ada di gereja, terus mungkin ketemu usaha punya keyboard, terus orang main juga terbatas dan Iya. seterusnya. Beta selalu rindu ada di satu jemaat yang punya pemain musik yang baik, terus punya sound system yang baik, ketemu bisa memuji Tuhan yang baik. Sampai di Kota Baru itu juga ada gitu. Iya, ada. Itu juga salah satu doa yang terjawab. Amin. Nah, jadi ketika masuk di sini beta sangat senang karena dulu beta pernah beribadah di sini, beta pernah lihat paduan suara Angel Voice. Oh iya, Angel Voice. Terus dalam bepo hati sih, karena ya biasa orang tua kan harapan yang son terkabul mau pi anak-anak toh. Jadi bepo harapan, ini pokoknya beta harus minta deh pelatih bepo anak-anak harus masuk nih musik paduan suara Paduan anak suara dan anak. seterusnya gitu. Dan bisa nang ada terlibat di dalam. Makanya beta juga beri diri kemudian tahun kemarin masih boleh ketong ada paduan suara di bulan Desember, beta terlibat seterusnya. Sebenarnya untuk menyalurkan dan juga ya itu minat bakat toh. Iya. Jadi ketika ketemu deh orang-orang yang suka musik ya ketong klop begitu. Langsung klop. nyambung Iya. gitu berkaitan dengan musik. Jadi akhirnya berarti anak-anak 3 Mak, 2 3. kembar dengan yang satu terakhir Iya. itu juga terlibat di musik. Dong juga sebenarnya suka musik. Dong Oh, juga iya. suka nyanyi. Oh, oke. Mungkin juga warisan dari beta toh. Iya, iya. Ya karena kan kayak tadi Mak bilang diturunkan ke anak-anak, takutnya mungkin Ivana langsung berpikir, oh jangan sampai mereka tidak suka musik tapi Iya. dipaksakan dari orang tua. Ternyata Dong suka menyanyi, tapi ya memang mental sama. Beta suka menyanyi bersama-sama. Kayak zaman dulu, iya. misalnya ada orang lomba-lomba solo di antar gereja. Sekalipun teman-teman mensupport untuk bema, selalu sudah berani.
Oke. Kayak sering berani untuk tampil. Mungkin karena Bepo Bantal takut kalah. Oh. Jadi akhirnya sering pernah mau itu. Selalu di belakang layar. Kalau misalnya orang suruh nyanyi untuk isi acara, beta hadir. Beta pasti ada. Tapi kalau itu lomba, beta sana akan ada. Oke, jadi selalu ini mental son bisa untuk lomba. Dan fokusnya anak-anak juga harus didorong-dorong. Tapi beta sudah lihat dong suka musik, dong suka nyanyi. Suka nyanyi. Beta hanya berusaha untuk antar dong itu jalur tanpa berusaha untuk terlalu campur tangan. Ya, karena pada dasarnya juga terakhir keputusan ada di tangan anak-anak. Iya. Orang tua cuman membimbing dan mengarahkan. Iya, supaya mereka ketika terlibat dalam satu, misalnya mau mengembangkan minatnya, mereka juga tidak merasa tertekan. Oh iya, karena mama suka musik, jadi anak juga harus suka musik begitu. Iya, sebenarnya ketika dari kecil-kecil kotong sudah terlibat di pelayanan ke nyanyi. Dulu di Oiba, kotong waktu masih kecil sekolah minggu punya vokal group. Oh iya, betul. Terus ternyata dari situ terus waktu kuliah terlibat di Perkantas toh. Iya, Perkantas. Perkantas. Terus kotong ada vokal group namanya Voice of Perkantas. Voice of Perkantas. Dulu ya, waktu tahun 96 sampai tahun 2000-an tuh kotong ada di situ. Terus kotong bersyukur dapat teman yang bisa melatih kita yang baik. Iya. Dan ternyata itu jadi bekal ketika kotong turun di jemaat. Ketong tertolong. Jadi waktu masih sekolah, kebetulan latihan paduan suara di BEP rumah, Papa mewajibkan semua dari anak-anak tuh harus ikut paduan suara. Harus ikut paduan suara. Waktu itu sih sebal lah, karena Papa ini paduan suara ini kan tua gitu, orang tua. Dalam tanda kutip kalau suruh ikut paduan suara. Dan ini bukan paduan suara pemuda gitu di gereja Oiba. Jadi akhirnya ketong ikut. Tapi justru di situ ketong kuasai not. Terus kelas 1 SMP pernah didorong-dorong untuk kan waktu itu di gereja Ebenezer itu ada pemain keyboard kurang. Jadi ketong dilatih untuk ikut jatuh bangun sih. Sempat kena marah dari jemaat karena main salah di gereja mentalnya. Iya, itu diuji langsung satu kali. Tapi tetap maju. Tapi sekarang sudah lama sekali ya. Sun pernah iring ibadah. Iya, betul. Jadi yang menyanyi lebih enak. Berarti Mak bisa main musik? Bisa. Apa tuh? Main musik apa? Gitar, organ. Oh iya. Iring kebaktian. Kayaknya bisa satu kali. Jangan. Cukup menyanyi. Sudah lama ya. Oh iya. Sangat lama sih dari tahun. Itu beta kelas 1 SMP iring kebaktian di gereja. Kelas 1 SMP sampai kelas 3. Kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA. Terus kan masuk teologi terus tinggal di asrama. Iya. Stop. Berhenti. Ya memang sih di kampus sekali-sekali ada ibadah diminta untuk bantu, kita bantu. Tapi sekarang tidak. Tidak lagi. Kalau menyanyi oke. Menyanyi oke. Tapi kalau main organ kayaknya skip. Kalau hanya untuk di rumah kayaknya bisa. Iya. Bisa kalau ada. Ya betul. Kalau ada barang, ada waktu juga bisa. Tapi ya memang keputusan juga sih. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga kalau orang bilang sih sekarang tergantung skala prioritas sama. Jadi ya kan sekarang sudah melayani sebagai pendeta dan tanggung jawabnya juga banyak. Lebih fokus pada pelayanan di jemaat. Ya, kalau hanya waktu luang sih boleh-boleh Berarti karena Mak? Karena memang kesukaan juga pada akhirnya ketika melayani ditempatkan di Kota Baru itu membawahi UPP Mugar. Musik gereja itu? Iya, Sone minta sih di situ. Tapi mungkin kok bisa pas gitu. Bisa pas Hantaro tuh pasti Sone pernah salah. Hantaro tidak pernah salah. Berarti kalau selain berarti itu ya Mugar multimedia. Oh, sama UPP perempuan. Ya. Memang orang bilang kolaborasi yang pas. Tuhan. Tapi bersyukur karena itu bidang-bidang yang memang seputaran dengan bepu hidup tuh yang disuka gitu. Yang memang orang jadi bilang pakem lah ya. Iya. Jadi tidak salah juga. Iya itulah. Terus sih bersyukur Son pernah salah gitu. Kayak ketika ketong perhatikan pembagian misalnya pendeta ini dampingi ini coba Kak perhatikan. Iya. Tuhan taruh son salah gitu. Sesuai dengan ketong bidang minat. Dan bukan ketong sering mau melakukan bagian itu. Ketong tetap terlibat tapi
orang-orang yang konsentrasi di bagian itu pasti pas gitu. Pas. Iya, pas. Langsung Tuhan taruh tepat. Iya, langsung pernah salah. Pernah salah. Kalau orang bilang tembak langsung 1 bidik kan kena Iya, langsung. begitu lah. Ya, Mama Pendeta kalau sekarang terlepas dari musik gerejawi dan sebagainya. Kalau sekarang ketong lihat di ketong pun belakang juga ketong bisa lihat bahwa Gemit Kota Baru nih sedang ada dalam proses mau membangun. Mungkin sementara juga proses membangun karena badai waktu kemarin, dan memang juga kalau mau dibilang mungkin rencana Tuhan dan sebagainya sudah waktunya untuk gereja Kota Baru, gedungnya dalam tanda kutip gedungnya harus mengalami proses pembangunan. Nah, Mama Pendeta kan sebelumnya juga bukan hanya di Gemit Kota Baru, tetapi juga ada ditempatkan di gereja, bahkan di luar klasis Kota Kupang, ya di Rote dan sebagainya ya Ma. Dan juga kalau tidak salah melalui khotbah-khotbah Mama juga pernah sering diceritakan bagaimana mengalami pembangunan di gereja-gereja di tempat Mama ditempati. Dan kebetulan juga sekarang ditempatkan di Kota Baru sedang mengalami pembangunan ya. Jadi pas kira-kira menurut Ma apa ada pengalaman yang bisa dibagikan terkait dengan pembangunan gereja bahkan di tempat Mama ditempatkan itu? Iya, memang hampir semua gereja yang beta diutus pergi itu pasti ada pembangunan. Pertama beta pernah ditempatkan di Amanatun di Jemaat Wilayah Haumeni. Di situ juga ada pembangunan. Tapi yang bersyukur bahwa karena memang ada beberapa mata jemaat, ada 7 mata jemaat yang harus layani. Terus di situ selalu tapi dari vikaris sih selalu dapat tempat yang ada pembangunan. Tapi beta konsen di situ. Karena satu yang beta aminkan bahwa tidak semua orang Tuhan beri kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Betul. Dan ketika beta ada di tempat, memang teman-teman sempat guyon bilang, lu ini pendeta pembangunan. Tapi beta mau mematikan itu sonde. Beta Tuhan utus untuk melayani di semua aras pelayanan. Tapi waktu beta ditempatkan di Kota Baru, beta bersyukur Tuhan, terima kasih. Ini kali beta soalnya ada dalam pembangunan. Tapi beta ada dalam pembangunan jemaat. Mungkin kota bisa lebih konsentrasi. Dan waktu seroja selesai bangun yang subuh itu kan ketong son tidur. Begitu buka jendela beta tahu, beta bilang di suami, beta son mengerti Tuhan kenapa taruh beta di Kota Baru Ju. Tapi hari ini beta lihat ini ada pekerjaan pembangunan lagi gitu. Ada pekerjaan pembangunan. Di semua tempat, setiap kali ada pekerjaan pembangunan, ini yang selalu beta cerita dan share di Bepung Khotbah kalau bicara soal terlibat dalam pembangunan. Kita selalu percaya, tapi ini Tuhan pekerjaan bukan kita, gitu. Betul. Tuhan hanya minta kita bersedia untuk menjadi alat, bersedia dalam semua hal. Karena kita selalu bilang semua berkat yang Tuhan taruh dalam ketong hidup, kadang-kadang semua bukan untuk ketong habiskan sendiri, bukan untuk diri sendiri. Iya, Tuhan titipkan untuk banyak hal, untuk pembangunan dan seterusnya. Kak, dari semua gereja yang ketong layani pasti pendeta terlibat dalam pekerjaan pembangunan. Bukan saja dalam soal menyumbangkan pikiran, ide-ide, tapi juga ketong juga harus terlibat di dalam pekerjaan turut ada dalam pemberian dan lain-lain. Dan itu ketong lakukan. Dengan maksud apa? Supaya ketong sama-sama merasakan dan menikmati bagaimana Tuhan menyertai ini pelayanan. Setiap kali pentabisan gereja, ketika beta ada sebagai pendeta di situ, beta melihat ini Tuhan terlalu luar biasa. Karena kalau toleh di belakang ketong tahu mungkin kalau ketong jalan sendiri. Ini duit semua dari mana? Betul. Kan yang ketong sumbang tuh paling berapa? Nah, terus ini jadi satu rumah yang begini luar biasa dengan jumlah yang sonde sedikit. Ketong tahu bahwa ini Tuhan punya. Tuhan turut campur tangan. Tuhan turut campur dan Tuhan pemilik pelayanan. Ketong ini betul-betul hamba. Betul. Dan kadang ketika ada dalam pelayanan, misalnya pembangunan gereja kan itu bukan dalam jangka waktu yang cepat, dalam jangka waktu yang singkat pasti akan mengalami tantangan-tantangan dalam pembangunan gereja. Itu sudah pasti. Mulai itu dari yang ada, kalau mau bilang ketong jujur bahwa pembangunan gereja butuh uang kayak gitu. Segala sesuatu,
apalagi gedung gereja itu pasti butuh dana yang besar, dan juga tantangan itu juga datang bukan hanya secara ekonomi tapi dari jemaatnya ini. Iya. Nah, berdasarkan Mak pengalaman bahkan bukan hanya di Kota Baru, yang di Amanatun, di Rote dan sebagainya, tentunya pasti ada tantangan-tantangan dalam menjalani pembangunan gereja ini. Kira-kira boleh di-share, boleh diceritakan? Iya, sebenarnya kalau pekerjaan pelayanan pasti ada tantangan. Iya. Nah, menyangkut dengan pembangunan pasti ada, karena semua orang merasa memiliki ini dong rumah. Iya. Terus ini rumah Tuhan, rumah kita bersama. Dan semua orang mau memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia mau memberikan ide-idenya, dan ya memang ketong kumpulan orang-orang berbeda. Iya. Dan pasti dalam perjalanan bersama ada perbedaan-perbedaan dari antara ketong. Dan kalau ketong berbeda pendapat, memang kadang ketong bisa memaknai itu sebagai hal yang memperkaya. Tapi kadang juga itu jadi sumber keretakan di antara ketong. Tapi kembalilah, ini Tuhan mau pekerjaan. Iya. Hanya butuh kerendahan hati, terus butuh untuk ketong saling mau dipimpin, dituntun, untuk boleh sama-sama kerjakan ini. Memang saling mudah Kak, karena ada banyak pikiran yang ketong harus akomodir. Iya. Terus, tapi tidak semua hal bisa ketong terima dalam waktu bersamaan. Dan memang butuh ketong tuh rendah hati untuk bisa. Kalau san rendah hati, ketong akan lari dari ini pekerjaan. Ketong butuh rendah hati, karena itu waktu perhadapan, waktu ketong mau perhadap gereja yang ketong ibadah tuh mau pindah, terus ketong mau rombak gereja, mau bongkar gereja, ketong ibadah, beta yang khotbah, beta bilang butuh kerendahan hati untuk mulai sama-sama, tapi bertahan, karena di depan ini ada banyak tantangan, ada persoalan. Kadang ketong sampai tengah jalan, karena cukup lama jemaat justak, terus penerimaan dari sisi pembangunan jumlahnya menurun dan seterusnya, karena pekerjaan finishing nanti akan lebih mahal dari pembangunan, dia punya tembok-tembok, dan itu biasanya ketong mulai terganggu. Tapi mau bertahan ke sonde itu. Betul. Itu pilihan. Dan hanya butuh ketong kerendahan hati dari semua pihak untuk menyatukan ketong pikiran. Iya. Pasti selalu ada pihak yang sakit. Pasti ada yang terluka. Tapi ini Tuhan mau pekerjaan, Tuhan mau ngobati, membalut. Dan sebisa mungkin kalau itu karena ketong, ya ketong jaga itu bagian. Betul gitu. sih Mak. Karena ketong bisa pungkiri bahwa kadang tantangan itu juga datang dari dirinya ketong sendiri. Kayak misalnya karena semua merasa bahwa ini adalah ketong punya bagian, ini adalah menjadi semua mau aktif begitu, dan kadang ketong bisa pungkiri bahwa ada yang memaksakan dia pun kehendak supaya kayak orang bilang ketika dikasih saran pasti semua mau dia pun saran diterima, kayak begitu Toma. Pasti kayak kalau misalnya ada 5 orang yang kasih saran, dong mau itu saran semua harus diterima. Padahal kan yang kayak tadi Ma bilang bahwa sonde semua bisa diakomodir kayak begitu. Dan tentu pasti ketika menerima, misalnya ketong memutuskan untuk menerima satu, juga harus mengorbankan yang lain, karena memang jujur manusia justru sanggup untuk akomodir itu semua Toma. Terus karena itu ya Mak, semua orang merasa memiliki, tapi kan ketong bisa pungkiri mungkin kadang anak-anak jemaat itu juga tidak hanya terdiri dari orang tua saja. Ya kalau mau dibilang sendiri bahwa kadang orang tua punya attention atau perhatian lebih terhadap pembangunan gereja. Nah, sedangkan kan jemaat itu juga bukan hanya orang tua saja, tapi ada remaja dan juga ada pemuda dan sebagainya. Nah, bagaimana Mak supaya semua lapisan jemaat ini kayak yang tadi Ma bilang merasa memiliki, bisa terlibat aktif dalam pelayanan pembangunan gereja ini. Gitu. Sebenarnya ada trik-trik banyak sih ketong bisa terlibat. Kan kalau soal pembiayaan, kalau di gereja-gereja yang pernah layanan itu biasanya ketong bagi misalnya bagi kuota ini tahun ketong misalnya di tahap 2 ketong atau tahap 1 ketong mau bikin apa, jumlah biayanya berapa, ketong share.
Jadi misalnya UPP pemuda nanti dia tanggung jawabnya Iya. berapa persen, terus PAR begitu perempuan. Kotong bagi supaya semua orang merasa terlibat. Iya. Dan kotong sebenarnya berikan keluasan. Jadi nanti UPP dan misalnya UPP PAR dan anak-anak PAR mereka berkolaborasi untuk kemudian mengusahakan sejumlah dana. Ketika kotong ada sama-sama cari dana dan lain-lain, Iya. kotong sebenarnya bangun chemistry. Terus kotong semakin dekat, terus hubungan emosional juga semakin kuat. Iya. Kotong lebih saling mengenal dan saling memahami. Tapi yang pasti bahwa perbedaan bikin tantangan itu pasti selalu ada dimanapun. Selalu ada, iya. Di rumah saya kotong beda-beda. Iya. Mau satukan pikiran cukup, itu kayaknya berat juga. Tapi Sih, kotong Mbak. berhasil, Iya, kotong tapi bisa berhasil. karena kotong tahu bahwa kotong keluarga. Jadi kalau mau berhasil di gereja kotong harus satu pikiran bahwa kotong ini satu keluarga. Satu tubuh dan karena itu kotong akan saling melengkapi, saling menerima. Memang son muda sih. Son muda sih, Mbak. Kotong baru mulai Iya, ya. kotong baru mulai ya. Dan bahkan kotong masih dalam pengumpulan dana. Gereja cuma baru mulai dibongkar perlahan-lahan. Perlahan-lahan, iya. Tapi pasti ada tantangan karena ada banyak suara, ada banyak pikiran, ada banyak semua hal dari semua orang pasti. Betul sih, Mbak. Dan juga secara pribadi Ivana juga ini juga menjadi pengalaman pertama sih. Memang dulu lahir besar di Soe dan memang jemaat di Efata Soe dan Efata Soe juga sekarang dalam proses pembangunan Iya, juga. sama ya. Iya sama, tapi mereka juga sudah lebih duluan sudah meruntuhkan gedung gereja. Nah, iya, mulai kasih runtuh gedung gereja. Rata kayaknya sudah dari beberapa bulan kemarin itu sudah mulai diratakan. Nah, tapi kan sekarang Ivana ada di Kupang dan domisili di Kupang dan memang melayani di Kota Baru dan melihat ini ketong baru mulai beberapa bulan sejak sejak Seroja kemarin bulan April kalau tidak salah ya Maya. Pasca itu ya. Iya. Berarti Mei, Juni. Ya masih sekitar merasakan 2 bulan dan memang sekarang ketong dalam tanda kutip masih ada dalam kata kompak, apalagi pemuda. Dan semangat. Iya masih semangat. Iya, baru start nih. Baru start ya makanya itu. Iya. Jadi bagaimana kembali lagi pada ketong bahwa pembangunan ini panjang, sampai jadi dalam satu malam Iya. Dan itu butuh konsistensi dan juga yang kita Rima bilang ketika ketong merasa ini hati, iya, betul. ketong butuh kesetiaan, keberanian hati maksudnya. Iya, betul. Untuk tetap bertahan. Untuk tetap bertahan karena tidak banyak yang gugur di tengah-tengah jalan. Iya, tapi kalau ketong sudah pegang prinsip, ketong ini hamba alat. Iya. Apapun tantangan Tuhan ada karena Tuhan pemilik pelayanan bukan kotong gitu. Iya, betul. Kotong ini hamba yang dipakai, dipercayakan untuk turut terlibat. Karena itu waktu kemarin beta dalam nasihat firman tuh beta bilang kepada panitia, ketong belajar dari kerendahan Daud. Ketika Tuhan bilang bukan dia, Iya. tapi dia tetap terlibat. Terus Salomo melanjutkan, dia tetap mensupport Salomo gitu. Jadi kemarin kan ada pro kontra soal mau rubah gereja, mau pembangunan gereja atau sonde, terus mau meruntuhkan, sonde muda kan meruntuhkan ketempung tanda mata yang ketong pernah lakukan. Ada tua-tua dong. Dan tapi, dana juga besar pasti. Dana juga cukup besar. Iya. Tapi dengan situasi ini mari ketong tetap saling melengkapi. Karena bukan dengan ketong rentukan ini gereja maka selesailah dong pengorbanan, tidak. Iya, betul. Tetapi justru jejak-jejak yang dong torehkan, taruh dong semangat, dong keberanian untuk terlibat dalam ini pekerjaan justru kemudian menginspirasi ketong di generasi ini yang dipercayakan bangun gereja yang baru. Iya. Betul sih, Mak. Tetap sekali namanya catatan sejarah yang pernah hilang karena ketong akan belajar memaknai ini perjalanan bersama. Betul sih Mak, karena bukan berarti ketong meruntuhkan juga hilang begitu, tapi kan kembali lagi sejarah kan bukan hanya hari ini, tapi hari kemarin. Ya. Dan juga bukan hanya ketong lihat dari pembentuk gedung tapi semangat itu juga menjadi sejarah dan berharap kembali bahwa itu akan diraih kembali juga pada generasi-generasi yang sekarang dan yang akan datang. Tapi yang ketong perlu ingat adalah bahwa pekerjaan pembangunan bukan segala-galanya. Pembangunan gedung ini sebagian kecil dari pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada ini generasi. Iya, betul. Itu berarti bahwa pembangunan manusia, pembangunan iman tetap harus jadi prioritas. Iya, betul. Karena kalau ketong semua bertumbuh dengan baik, nih pekerjaan akan jadi kecil. Jadi ketong soalnya boleh fokus di pembangunan lalu tinggalkan pembangunan iman boleh. Justru pembangunan iman tetap harus jalan dan dengan demikian pasti ada kesadaran untuk
pekerjaan pembangunan fisik dia akan juga beriringan, ya, dia akan berdampak kan. Iya, kalau betul. iman bertumbuh dia akan berdampak dalam bukti-bukti iman. Kan pemberian itu kan salah satu bukti iman. Bukti iman. Tapi bukan semua bukti iman ada di situ Iya, kan. Ya. salah satu Salah tapi bukan satu. berarti semuanya itu Iya. dia pembukti itu. Menarik juga Ma, bahwa memang betul kadang ketong melihat bahwa gereja itu sebagai dia penggedung. Jadi ketong apa ya? Ketong bikin gereja di ikon. Iya, Ikonnya Kota Baru kan. Iya, tapi ketong lupa bahwa sebenarnya gereja yang dimaksud itu adalah ketong-ketong yang ada di dalam Kota Baru. Iya, Jemaat Kota Baru sonakan sirna. Iya, Ini betul. jemaat Tuhan. Tuhan sudah Jemaatan. letakkan dasar ini jemaat. Ya. Ya, dan itu juga berkaitan kayak yang tadi Mak bilang bahwa pembangunan jemaat, pembangunan gereja, artinya jemaat yang ada di dalam yang menjadi tubuh dari gereja itu sendiri. Dan itu juga berkaitan dengan pendalaman Alkitab ya Mak. Hari ini ketong sudah bisa terlepas dari yang namanya pendalaman Alkitab, dan ketika ketong mau bertumbuh pengenalan akan Tuhan juga kan bukan dalam waktu yang satu kali ikut kelas katekasasi sudah ketong dikatakan bertumbuh di dalam Tuhan, ikut rajin ibadat, datang sekolah minggu, datang ibadat minggu, atau misalnya ketong tiap hari minggu dengar khotbah. Itu kan terlepas dari situ ketong sudah bisa bilang juga bahwa pendalaman Alkitab hanya lewat situ saja kan Mak. Nah kira-kira menurut Mak supaya ketong terjadi juga pembangunan jemaat, pembangunan imannya ketong, kira-kira ada tips and trick yang bisa Mak kasih supaya jemaat itu juga bisa melakukan pendalaman Alkitab secara mandiri tanpa harus tanpa harus memandang bahwa pendalaman Alkitab itu hanya lewat kebaktian minggu atau kelas atau ibadat kategorial kayak gitu. Ya, sebenarnya soal pembangunan iman ini berkaitan dengan ketemu kesadaran untuk bangun ketemu hubungan dengan Tuhan. Iya. Nah, bangun hubungan dengan Tuhan kan ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah itu pengantar untuk ketong semakin mengerti, tapi semakin berelasi dengan Tuhan. Karena waktu ketong beribadah itu ketong bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan ketong bersama-sama menyembah Tuhan. Iya, betul. Nah, tapi dia harus ada tindak lanjut. Soal mungkin kan ketong bersekutu dengan Tuhan ini hanya hari Minggu Hari Minggu. Terus hari-hari yang lain ketong siapa gitu. Iya, betul. Padahal ketong selalu aminkan bahwa orang Kristen itu doa adalah napas hidup. Iya, betul. Nah, minimal setidaknya dalam ketong rumah tangga, ketong keluarga harus ada mezbah dalam rumah. Ketong bersedia ke sonde gitu. Harus ada pembacaan firman. Bagaimana ketong bertumbuh kalau ketong sonde baca firman. Iya, betul. Iya. Hanya baca sebelum pendalaman. Bukan pendalaman, belum khotbah. Bersediakah kita, kan Alkitab ada di rumah. Bersediakah kita punya waktu untuk baca firman dan punya waktu untuk bicara dengan Tuhan. Iya. Jangan sampai ketong bicara dengan Tuhan tuh ketika ketong ada dalam tantangan, kesulitan, persoalan. Itu berarti ketong sementara mau mengatur Tuhan untuk Tuhan beta mau ini, Tuhan tolong beta gini-gini. Tuhan kan bukan ketong pembantu. Iya. Ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada kesadaran membangun hubungan intim dengan Tuhan dan dia itu sahabat kita yang setia mendengar, ketong akan tahu menggunakan ini kesempatan emas yang Tuhan kasih selagi hidup. Iya. Karena sumati bisa doa lah gitu, selesai. Selesai Jadi perjalanan membangun hidup. iman, bicara dengan Tuhan itu dilakukan oleh orang-orang hidup. Iya. Karena itu kalau masih hidup, mari lakukan ini. Kan sekarang kayaknya dengan adanya corona, kayaknya ketong punya kayaknya kematian semakin dekat dengan ketong ya. Betul sih Mak. Karena Iya, betul. semua orang bisa saja mati Bisa saja kapan. mati kapan Sebenarnya saja. dari dulu begitu. Iya, dari dulu. Tapi dengan adanya virus, kau rasa bahwa ketong ruang gerak semakin sempit. Semakin sempit, semakin terbatas. Ruang bebas semakin sempit dan terbatas. Kalau dulu bersama-sama itu kita semakin kuat, sekarang bersama-sama kita runtuh. Iya. Betul sih Mak. Dan jangan salah bahwa ada banyak orang mulai kesepian. Karena ketong mulai bergantung dengan ketong perasaan ingin ada di tengah-tengah keramaian, ketong suka akan berkumpul, tapi sebenarnya ada waktu yang Tuhan mau kasih. Kalau son bisa berkumpul dengan Tuhan. Dan itu yang semua orang menyadari itu sih Mak. Dan memang sih semua keluarga, karena sebenarnya yang penggerak dalam rumah harusnya ketong orang tua. Orang tua.
Tapi jangan salah, ada anak muda juga yang melakukan itu sekalipun dia tantangan besar. Betul. Karena seorang muda, seorang anak, dia kemudian mengatur orang tua. Betul. Nanti Tapi dianggap. kotong sebagai orang-orang Kristen, kotong harus jujur, kotong kurang di situ. Oke. Kotong mau bertumbuh, ya itu kotong dengar firman di gereja. Tetapi setelah di rumah, kotong soalnya mendengar firman. Kita melakukan. Ya melakukan, Iya, bagaimana melakukan kalau hanya sekali dengar kan? Iya, betul, Mak. Pernah cari tahu berapa lama sih kotong bisa simpan pesan yang kotong terima, yang kotong otak? Dia simpan di dalam memori berapa lama? Iya, betul Pasti sih, Mak. terbatas kan? Terbatas. Orang baca buku, misalnya ketong menyerap suatu materi, saya itu paling lama tuh 15 menit otak mampu untuk Iya, merekam itu. iya. Nah, karena ada yang firman Tuhan yang Ya 1 minggu, Satu 1 minggu minggu hanya satu 1 kali. Nah, Betul. terus kalau 1 minggu hanya 1 kali, terus di rumah kotong son baca, kotong mau bertumbuh dan bagaimana, ya? Betul. Kotong sebenarnya sementara diajak untuk itu, kesadaran untuk itu, bangun mesbah dalam keluarga. Mesbah keluarga. Ya sekarang kotong punya program untuk ibadah kunci usbu dan muka Kunci usbu. Iya, betul. Materi-materinya kotong kirimkan. Ya, kotong berharap bahwa ada respon baik dari jemaat. Tapi ada banyak jemaat yang berespon, mereka menanti. Kayak kunci usbu materinya, bahan khotbahnya ada kok, kayak gitu-gitu. Yang bersyukur kalau ada mesbah keluarga yang bisa ada di, kotong menolong. Kan soalnya semua orang tuh punya kemampuan untuk bisa memimpin ibadah dan seterusnya. Betul. Tapi kalau kotong subuatkan, mari kotong sama-sama. Mari kita sama-sama. Bangun ini, bangun komitmen. Karena soalnya ada orang yang bisa rubah, soalnya ada manusia bisa rubah manusia. Iya, betul. Hanya Tuhan yang bisa rubah. Tapi harus ada sambutan dari kotong pun diri kan. Betul. Kotong bisa menyambut ini kesannya panggilan Tuhan. Jangan pernah mau berusaha pegang tangan Tuhan. Iya. Karena ketika lemah kotong bisa melepaskan. Betul. Tapi mari biarkan tangan kita dipegang oleh Tuhan. Pegang oleh Tuhan. Karena ketika kita lemah pun Tuhan tetap memegang kotong pun tangan. Iya, betul sih, Iya. Mak. Dalam kehidupannya ketong juga menyadari bahwa ketong bahagia, ketong pasti ingat Tuhan. Tapi kalau susah, kadang ketong Ya datang pi Tuhan, maka Tuhan datang dengan begitu banyak Bersungut-sungut. agenda. Tuhan beta harus ini, Tuhan tolong Iya. beta, Tuhan beta mau sembuh, beta mau ini. Betul. Jadi kayak soal memang Tuhan memang tidak salah dalam firman juga Tuhan bilang mintalah maka Iya. akan mendapatkan. Tapi kan kadang ketong meminta itu dengan memaksakan kehendaknya ketong. Iya. Bukan untuk kehendak Tuhan yang jadi pada ketong. Sebenarnya harusnya ada waktu ya ketika kotong hanya pergi diam dan ini antara kotong dan Tuhan gitu. Soalnya ada permintaan-permintaan. Hanya mengucap syukur, berdoa, bersyukur karena kotong berjumpa dengan Tuhan. Itu penting. Penting. Dan itu yang susah untuk untuk kayak bukan hanya susah dan jarang juga ketong dapat. Ketong alasan kan sibuk. Iya, Kotong sudah punya waktu. Baru mau baca Alkitab kotong sudah seberat, malas, Serasa berat. membosankan. Membosankan, ngantuk. Ya, ngantuk. Kadang ada orang yang susah tidur dibaca Alkitab supaya pengantar tidur. Itu baik sekali. Tapi ada orang yang baru mau buka Alkitab aduh mengantuk. Tapi itu manusiawi ya, ketong manusiawi, keadaan Mak. begitu. Iya, Itu keadaan. karena ketong ya kebodosaan ya, ketong lebih suka hal yang kelihatan. Orang bisa pegang handphone berjam-jam, tapi pegang Alkitab berapa menit sih? Berapa menit. Padahal pun kalau pegang HP dan ada Alkitab yang maksudnya ketong dimudahkan juga dengan kecanggihan teknologi sekarang, bukan berarti ketong melupakan wujud Alkitab ya dalam bentuk buku itu, Iya. dalam bentuk Alkitab itu. Tapi kan kalau misalnya ketong baca Alkitab pun juga kalau mau membiasakan juga sama seperti ketong bisa membaca novel begitu Tamar. Tapi ini novel adalah novel dari Tuhan begitu istilahnya. Sudah cinta Sudah toh. cinta dari Tuhan. Jadi apalagi kalau sudah ada kecanggihan teknologi, Iya. sekarang justru ketong dimudahkan. Di mana ada waktu, ketong bisa ambil itu Iya. kesempatan. Betul. Ya, Ambil kesempatan untuk ya baca 1-2 ayat, bahkan tidak harus satu pasal juga dalam satu hari ini, tapi kan mulai membiasakan satu ayat ya di mana saja bisa ya ketong baca. untuk bertumbuh dalam iman kan proses belajar seumur hidup. Betul sih, Mak. Belajar, Lifetime proses. beri diri, terus sama seperti selagi ketong hidup tuh kan ketong masih diberi kesempatan untuk mengaku dosa, datang pi Tuhan. Betul. Ini proses pemberian diri seumur hidup. Proses pemberian Ya, diri dan seumur karena itu hidup. tadi Be bilang, jangan
gaya-gaya mau pegang tangan Tuhan. Iya betul. Iya, karena ada saat yang tuh kotong akan lepaskan ketika kotong lemah, kotong mengantuk, kotong bosan dengan situasi, kotong akan lepaskan tangan Tuhan. Tanggal Tuhan. Tapi biarkan Tuhan yang pegang kotong pun tangan. Kalau Tuhan pegang berarti ada kesediaan. Kan biasanya kalau anak kecil kalau kotong pegang pun tangan, Udah ikut sah. dong ikut. Karena doi akan pimpin ini perjalanan. Iya, betul. Jadi kalau Tuhan yang pegang kotong tangan berarti Tuhan yang akan pimpin ini perjalanan, bukan kotong. Bukan ketong. Ya. Ya. Tapi kalau kotong yang pegang, kotong akan minta Tuhan ikut kotong pun jalan. Nah, begitu. Jadi sekarang yang harus dirubah, mindset yang harus dirubah adalah memberikan diri untuk biarlah Tuhan yang bekerja dalam ketumpung kehidupan, biarlah Tuhan yang pegang ketumpuk tangan. Ya kan di dalam firman sendiri juga bahwa rancangan Tuhan kan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi sudah pasti Tuhan pegang. Ya. Semuanya juga akan baik-baik saja ya, walaupun kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang ketong mau gitu. Iya sih, karena kotong kan biasanya minta Tuhan tuh apa yang kotong inginkan, bukan yang kotong butuhkan. Betul sih, Mak. Padahal Tuhan pasti memberikan apa yang kotong butuhkan. Nah ini sebenarnya rule-nya ada sih, clue-nya Tuhan kasih. Bagaimana Tuhan memimpin, menuntun damai sejahtera berkat Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang kotong melenceng karena kotong mau pakai kotong pun cara gitu. Dan depung clue tuh ada di Alkitab. Iya. Tinggal kemana kotong bisa temukan itu clue. Orang bilang cari jejak, si clue nih. Itu sudah. Tinggal ketong cari dan ketong baca, ketong pahami dan ketong lakukan kayak gitu. Sangat menarik, Mak, dan memang kalau mau bahas tentang bagaimana ketong bertumbuh nih Sande bisa bahas dalam 1-2 waktu saja, dan memang ketika dibahas pun juga harus ada pelaksanaannya, karena kalau percuma kan orang bilang hanya omong saya sudah, habis itu sudah kayak betul Toma, kayak maksudnya sudah cara membangun pengenalan akan Tuhan ya dengan begini-begini, dengan misalnya baca Alkitab, ada doa-doa, tapi kan terlepas dari itu tantangannya bagaimana ketika ketong dengar dan ketong melakukan begitu. Dan memang ini sangat menarik, dan ya kembali keputusan semua ada di ketumpung tangan. Kalau ketong masih mau berleha-leha dengan dunia ya silahkan. Kan Tuhan kasih ketong kehendak bebas untuk memilih. Betul, Mbak. Tapi perlu diingat bahwa pakai itu. Pakai itu untuk membuat pilihan yang baik. Minta hikmat dari Tuhan. Betul. Supaya Tuhan tolong ketong. Dan ketong tahu waktu ketong di dunia ini berapa lama. Iya, itu pasti lah. Pasti. Jadi ya semua kembali lepi ketumpung keputusan begitu, Mbak. Ya, sangat menarik, Mak, terkait dengan pembangunan gereja, bukan hanya pembangunan gedung gereja saja, fisiknya saja, tapi pembangunan jemaatnya, pembangunan ketong yang dikatakan gereja itu sendiri. Terlepas dari itu tadi menarik sempat disinggung soal musik gerejawi ya, Mak. Memang ini musik gerejawi ini hal yang kompleks dan luas begitu, dan semua orang punya pemahaman yang baik dalam tanda kutip terkait dengan musik gerejawi, dan juga orang awam juga ya pasti hanya tahu musik gerejawi ya sudah nyanyi, main organ dan sebagainya. Kan ada pemahaman-pemahaman nih, Mak, di luar sana, di tengah-tengah masyarakat, bahwa mereka menganggap bahwa musik gerejawi itu kalau ada organ ya itu dikatakan musik gerejawi. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja yang misalnya dia keterbatasan, tidak punya dana dalam tanda kutip, lalu mereka tuh hanya bisa bermain musik dengan misalnya hanya gitar saja kayak gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai musik gerejawi dan sebagainya? Ini mungkin mau meluruskan pandangan-pandangan yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Ya, kalau sebatas yang kita tahu, ketong gereja Protestan sama kayak ketong gereja tua juga, ketong menggunakan alat musik organ. Dari zaman dulu Kalau son salah ketong dipengaruhi dengan budaya di Eropa Barat waktu itu, dan alat musik yang dominan waktu itu kan organ. Dominan dan mungkin paling maju maju waktu itu organ. Dan itu sekitar dari abad pertengahan Eropa Barat paling dominan. Kemudian lagu-lagu yang diciptakan juga lagu-lagu yang cocok dengan iringan organ. Nah, dan itu kemudian ya sampai sekarang kan kalau coba lihat Ketumpung Kidung Jemaat itu karangan siapa, tahun berapa, kan itu dari abad pertengahan paling banyak.
Dan tapi itu sudah mendominasi sih, karena gereja sekarang mulai terbuka untuk menerima juga alat musik yang lain. Memang soalnya semua gereja membuka itu, ada alat musik itu. Tapi kalau misalkan ada SDM yang mencukupkan, pasti ada kesempatan untuk ini. Betul. Kan sekarang gereja-gereja sudah lebih terbuka untuk lebih terbuka. menerima alat musik lain. Iya. Ya biasanya yang lebih sederhana itu kan gitar yang ada di antara ketong. Iya. Paling banyak ditemui. Banyak gitar. juga. Tapi sekarang kan dalam rangka ibadah yang kontekstual kan ketong so pakai alat musik sasando. Iya. Dalam ketong pun ibadah-ibadah ketika bulan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya. Terus ketong mulai lihat-lihat kan alat-alat musik yang ada di sekitar ketong itu memperkaya ketong. Iya. Nah kalau menyangkut dengan alat musik gereja yang son punya, ya son apa itu karena nyanyian-nyanyian itu yang penting gitu. Iya, betul. Tapi memang sih kalau ketong menyanyi ada alat musik kan lebih indah toh. Iya, betul. Tapi hampir sebagian besar gereja sekarang kayaknya supunya hanya 1-2 Iya. karena pemekaran dan lain-lain. Apalagi kalau di tengah-tengah kota begini. Iya, pasti. kalau ada listrik pasti ini selalu jemaat usahakan untuk ada alat musik. Alat musik, iya. Tapi gitar dari dulu-dulu melayani di kampung-kampung tuh tetap orang pakai gitar di gereja supaya kita menyanyi lebih baik gitu. Iya. Jadi memang alat musik itu juga bukan menjadi suatu tolak ukur. Iya. Dikatakan itu musik gerejawi dan sebagainya. Karena memang itu kalau mau dibilang ya sarana pendukung. Iya, sarana pendukung. Sarana ya, pendukung di dalam musik gerejawi itu sendiri, di dalam mendukung jalannya ibadat ya kalau orang bilang begitu. Ya memang sih kalau ketong pikir ketong gereja-gereja Protestan ini dengan hampir sama dengan gereja tua kan son banyak ketong pun tua-tua orang-orang tua dan di jemaat tuh bisa terima kayak misalnya pakai rhythm, pakai bunyi musik, terus dong lebih suka musik tuh yang ya hanya bunyi organ yang klasik, ya dong lebih suka itu atau piano kayak gitu-gitu. Karena dong memang sih sebenarnya ketong sangat dipengaruhi dengan cara bermusik waktu dari zaman abad pertengahan yang teduh. Kan ketong ibadah tuh suasananya teduh dan seterusnya. Iya, betul. Tapi sekarang dengan SDM yang semakin baik, pemain-pemain musik di gereja beta lihat semakin bagus. Dan dong bisa aransemen dengan indah. Sekalipun pakai musik tetap keindahan dari itu lagu tetap bisa ketong nikmati. Iya sih Mak, betul. Ini menyangkut juga bagaimana pemahaman orang muda dan juga orang tua. Kayak yang tadi Mak bilang juga memang mungkin pemahaman orang tua itu dipengaruhi juga pada gereja-gereja dari dulu-dulu itu aliran-aliran musik seperti itu. Tetapi juga ketong melihat kan gereja itu bukan hanya ada orang tua tapi juga ada orang muda yang dimana orang muda itu kalau mau dibilang mereka lebih terbuka terhadap aliran-aliran musik yang konvensional begitu Mak. Ya, jadi di situ ada timbul perbedaan-perbedaan terkait dengan musik gerejawi itu sendiri. Lalu bagaimana supaya aliran musik, bagaimana supaya musik gerejawi ini bisa menyatukan dua pemahaman ini sih Mak, yang kayak tadi Mak bilang dengan sebenarnya son ada soal. Iya. Soalnya kan waktu kotong mempersembahkan, kotong mengatur, kemudian kotong bagaimana mempersiapkan ini nyanyian dong. Kalau itu kotong bisa mempersiapkan dengan baik dan indah, beta pikir semua kalangan bisa terima. Tapi kotong hanya sekedar ribut-ribut, bunyi ribut-ribut di dalam gereja pasti ada penolakan. Ada penolakan. Iya. Karena ketumpung suasana ibadah kan lebih teduh gitu. Tapi yang beta lihat sejauh beta jadi pendeta 16 tahun, sebenarnya orang-orang tua itu mau beri kesempatan untuk ketong. Hanya dong minta ketong mempersiapkan dengan baik. Dengan indah, bertanggung jawab untuk itu persiapan. Karena memang sih kadang-kadang ketong sih kan mau kok gubrak-gubrak satu. Iya. Tapi sebenarnya orang tua mau kalau untuk Tuhan dia yang terbaik, siap yang baik. Tapi sejauh ini sekalipun ada orang-orang tua yang ketong istilahnya dong kaku dengan musik gereja, tapi kalau ketong mempersiapkan dengan indah, dengan baik, dong sangat terbuka, dong pasti mau gitu. Betul. Jadi sebenarnya tergantung kembali dengan ketong komunikasi juga penting. Komunikasi secara verbal tapi juga dalam aksinya ketong menunjukkan ketong bahwa yang ketong siapkan ini baik begitu. Supaya ketong bisa diterima di semua kalangan. Kan musik ini sebenarnya pernah ada kenal usia tua muda. Iya,
Ya, Betul sih Mbak. musik tuh semua kalangan bisa terima. Bisa terima. Bagaimana ketong bisa menjawab ini permintaan dua kalangan nih, kalangan orang tua tapi kalangan orang muda Orang juga muda. terjawab. Iya. Nah sekarang banyak gereja justru mulai ini, kayak misalnya setiap 1 bulan ada ibadah kreatif, Oh ya, ekspresif itu. ekspresif. Jadi ketong beri kesempatan orang-orang muda juga berekspresi, dompu Iya. ibadah gitu. Kan numpuk ibadah sesuai dengan numpuk zaman. Iya, Numpuk betul. kebutuhan zaman, numpuk kebutuhan apa lah ya, telinga dan numpuk kebutuhan orang-orang muda Iya. gitu. Dan tidak jauh beda di antara gereja-gereja yang ada yang memang kayak yang tadi Mak bilang ada kebaktian-kebaktian ekspresif, juga orang-orang tua juga terlibat dalam Iya, kebaktian ekspresif itu. Sebenarnya dong rindu untuk itu juga. Oke. Kau memang dari dulu kan Dari kalau dulu. misalnya ada kayak KPI begitu di halaman-halaman Halaman Polda dulu Polda, biasa sering oh iya, dibuat. betul. Orang tua kan mendominasi. Mendominasi, Iya. ya. Itu Sebenarnya orang terbuka untuk itu, hanya memang kita harus persiapkan yang baik. Iya betul sih Mak. Karena kan ketong contoh kasus lah misalnya ada nih orang mendengar ini musik atau mendengar ini lagu nih sebagai karena melalui depo lirik misalnya dia merasa terberkati, mendengar kayak tadi Mak bilang juga mungkin merasa terberkati dari ini lagu. Tapi kan ada orang-orang juga yang melihat bahwa melihat dari sisi lainnya, dari misalnya karena musiknya dalam tanda kutip terlalu ribut dan sebagainya. Itu kan memang pendapat perbedaan pandangan, Iya. perbedaan pendapat yang ketong Iya. bisa temui, dan itu memang sonde jarang begitu ketong lihat dalam Iya. kehidupan hari-hari. Betul. Tapi bagaimana yang kayak tadi Mak bilang, bagaimana ketong menyediakan atau menyajikan musik-musik itu supaya bisa diterima lewat seluruh kalangan begitu, Betul. baik itu orang muda maupun orang tua. Iya. Kita ambil contoh, kalau kita bisa suka musik soul kayak gitu yang teduh. Yang teduh-teduh ya betul. Agak jazz sedikit. Iya. Tapi kalau misalnya musik zaman sekarang tapi enak didengar, suka gitu. Betul. Sana harus kaku kan. Sonde harus kaku. Beta dari kecil tuh beta penikmat musik tahun 60-an. Gitu. Beta suka yang old soul song dong, beta suka itu. Tapi lagu zaman sekarang tetap bisa terima gitu. Terus mengalami perubahan dan Iya, kalau penerimaan. misalnya itu bagus, terus enak didengar. Kan kotong butuh untuk dipuaskan, sebenarnya kotong pun telingan ya enak, terus kotong nyaman. Nyaman. Memang pesannya sampai. Oke. Nah sekarang kalau lagu-lagu gereja cuma kotong buat itu, pesannya harus sampai. Harus sampai. Kan isi dari lagu-lagu nih kan sebenarnya ada pesan firman. Oke. Terus ada kesaksian iman, terus ada pengalaman iman kan dari ketemu lagu-lagu yang ketemu mau bercerita. Nah itu cerita tuh yang harus sampai nih kepada jemaat. Tapi jangan salah juga, beta selalu ingat bahwa ketika ketong menyanyi di gereja sebagai vokal group atau solo atau paduan suara, itu kita sementara mewakili jemaat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Jadi jemaat yang duduk bukan menonton, Iya. tapi mereka juga harus ambil sikap memuliakan nama Tuhan, diwakilkan oleh paduan suara Paduan ini suara. atau vokal grup A atau Ya, solo. solo, iya. Ya. Jadi orang sementara bercerita. Karena ketika itu pesan-pesan firman datang juga bukan hanya pujian Tuhan, kotong juga dikuatkan nih. Betul toh? Ya. Kadang-kadang lewat nyanyian saya ada orang merasa ditolong, Merasa ditolong, terhibur. terus Atau orang yang putus asa kayak ada pengharapan, Betul, Mak. dikuatkan. apalagi kayak misalnya dia perjumpaan dia dengan Tuhan, kan Iya. begitu. Mungkin dia bisa ya dikatakanlah bertobat begitulah. Ya, jangan salah. Iya. Kadang-kadang hanya satu tulisan kecil yang gotong muat di medsos, Iya. ternyata menopang menghibur orang lain kan, menguatkan. Betul, Nah, betul. betul. Apa yang ketong bagi juga ya harus dipikir bahwa ini juga akan berdampak bagi Iya. orang yang lihat, orang yang dengar dan Betul. sebagainya. Kayak misalnya di medsos ada orang bilangin, ini kan beta pun hak pribadi, ini beta pun beta punya akun, beta suka Iya. mau buat apa beta buat. Oh, iya, tapi kan ada sendiri di situ kan. Iya, betul. Iya. Apakah kotong hanya ada di medsos itu untuk supaya dapat pengakuan? Kan tidak. Betul. Tapi ingat bahwa dimanapun dengan cara apapun, di situasi manapun, kotong ada tetap tanggung jawab iman. Apa sih pesan yang kotong mau bawa ini hari gitu? Memang semua orang punya hak untuk membagikan, tapi jangan Iya. lupa bahwa haknya ketong juga dibatasi oleh hak orang lain begitu. Wak. Iya, dan maksudnya ketong kan anak-anak Tuhan, terus Iya. ketong
adalah murid-murid Kristus, kan dimanapun itu identitas yang bisa hilang. Tetap kotong harus pikul itu. Iya betul. Jadi kalaupun kotong mau muat sesuatu, mari berpikir bukan tentang kita ada orang lain, terus apakah ini cukup baik untuk menjadi kesaksian ku sonde gitu. Betul sekali, Mak. Lalu tadi kan musik ini juga mengalami perkembangan, termasuk juga musik-musik gerejawi. Nah sekarang kan ketong juga hidup berdampingan dengan istilahnya musik-musik sekuler, toh, Mak. Ya, menurut Mama Pendeta sendiri, apa yang membedakan antara musik gerejawi ini dengan musik sekuler? Karena kan kalau dilihat dari alat musik saja misalnya itu kan juga sama alat musiknya dengan musik-musik sekuler kayak gitu, toh, Mak. Lalu hal mendasar apa sih yang membedakan antara musik gerejawi dengan musik sekuler ini? Kan sebenarnya kalau musik sekuler nih kan ini tentang dunia sih. Iya. Tapi kalau musik gerejawi kan kotong bicara tentang hubungan kotong dengan Tuhan, hubungan kotong dengan sesama. Dan pasti ada pesan-pesan firman juga di dalam. Iya. Terus ada penguatan-penguatan, ada pengharapan dan seterusnya. Kalau sekuler ini kan pesan-pesan cinta. Tapi juga ada banyak lagu sekuler nih yang sepertinya putus asa ya. Putus asa, kehilangan harapan dan seterusnya. Ya. Bahkan juga kadang-kadang ada kata-kata yang sound pas gitu. Jadi hari ini sebenarnya ada pilihan banyak, mau dengarkan yang mana gitu. Ya. Kotong yang memilih. Kotong yang memilih. Tapi memang sih kotong pemusik gereja juga dipengaruhi banyak oleh perkembangan musik dunia sekuler gitu. Dari dia punya aliran-aliran musik. Iya, tapi kan kotong bisa memilih apa yang baik bisa kotong terima, yang sound baik nah dibuang. Betul. Kan pilihan kembali ada pikatong. Ada gitu. pikatong masing-masing. Tapi pikir kalau hal baik oke lah gitu. Bisa diterima. Iya, bisa diterima. Berarti memang hal paling mendasar yang Kema bilang bahwa di musik gerejawi itu bahkan bisa berisi tentang kesaksian hidupnya orang, tentang firman Tuhan yang justru dibagikan dan itu bisa menjadi berkat. Kayak Nah misalnya Kak Ivana coba kalau buka Kidung Jemaat, baca di bawah tuh bukan hanya ada tahun diciptakan oleh siapa, tahun diciptakan, tapi juga ada sedikit catatan tentang lagu ini di latar belakangnya kenapa ditulis latar belakangnya. Jadi itu juga menolong ketong. Nah itu berarti bahwa ketika ketong menyanyikan ini satu pujian, ketong juga harus tahu pasti ini tentang siapa, tentang apa, maksudnya apa gitu. Sehingga kemudian pesannya sampai. Betul. Ya. Dan betul. Ketika sekedar menyanyi sekedar menyanyi dan tidak sekedar memainkan musik. Iya, karena itu kalau orang misalnya orang-orang yang bertugas untuk menyiapkan liturgi, dia akan sangat memperhatikan khotbahnya, terus lagu-lagunya harus berimbang. Pujian di awal, puji-pujian pembukaan pasti beda. Dengar firman kan mungkin menyanyi lagu persembahan kan. Iya. Terus penutupnya itu tentang pengakuan iman atau komitmen diri, pasti itu tentang itu. Jadi harus selaras. Iya, selaras. Sejalan. Betul sih, Mak. Kayak kita pun ibadah tuh kan sekalian selain ada musik kan ada kata-kata yang harus diomong. Iya. Iya. Itu memang sudah tertulis sih baku, kelihatannya baku. Iya, kelihatan baku. Tapi itu satu paket. Satu paket dari awal, dari votum, salam sampai dengan berkat. Semua komponen itu saling berkaitan. Kalau ditilik kembali, kalau dilihat kembali, saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi sonde asal-asal. Ya, sonde asal-asal dan karena itu datang jangan terlambat. Karena selalu ada berkat di awal dan berkat di penutupan. Itu kotong harus ikuti. Ada pengakuan dosa juga kan bersama-sama. Tapi terus ada berita anugerah. Ada firman. Ada kesempatan memberi bersama-sama. Itu luar biasa. Memang dipaketkan. Orang bilang paket komplit lah. Jadi ketika harus mau dapat itu paket komplit ya juga harus ada komitmen bahwa memang mengikuti dari awal sampai akhir. Dan supaya bisa memaknai setiap proses itu, setiap nyanyian yang dinyanyikan, setiap bahasa yang dikatakan dan sebagainya. Mama Pendeta tadi juga sempat bilang bahwa nyanyian atau misalnya ketong bermusik itu harus enak didengar, menyentuh hati. Ya itu maksudnya seperti apa, Mama Pendeta? Ya kan kalau ketong bermusik itu kan pasti pakai hati lah. Coba kalau ketong dengar ini juri-juri acara-acara lomba-lomba nyanyi dan seterusnya. Orang kalau menyanyi pakai hati itu pesannya sampai Kak. Beda begitu. Iya.
apapun itu, mau melayani Tuhan tuh kalau pakai hati pasti sampai. Karena orang yang pakai hati itu dia bisa mempersembahkan semua yang dia punya. Betul toh? Betul. Kalau ketong pakai hati, ketong pasti akan melihat kemudian saling melengkapi di banyak kekurangan, terus ketong akan saling menopang dan banyak hal itu. Iya, betul. Nah kalau misalnya ketong menyanyi, saya pakai hati, pesannya sampai. Dengan sendirinya. Iya, kan ketong dengan segenap hati nih. Kan Tuhan memesan satu-satu. Apa kasihi sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Semua segenap hati. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau semua yang pakai hati pasti ada tempat. Ada tempat. Semua yang pakai hati itu pasti jadi berkat. Semua yang pakai hati itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita. Ya. Dengan sendirinya bahkan tanpa ada paksaan. Iya, kalau pakai hati son ada paksaan tuh Kak. Betul. Orang suka rela. Dengan sendirinya. Orang son akan hitung tentang untung rugi. Untung rugi. Ya. Karena semuanya pakai hati. Pakai hati. Kan dia mau kan? Iya betul. Dia sukacita, dia mau memberi dari apa yang dia ada. Betul. Dan pakai hati itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan ketika ketong melayani, misalnya ketong bermusik, ketong menyanyi atau melayani dengan hati, dampaknya bukan hanya pi diri sendiri, tapi juga kayak tadi ke orang-orang yang dengar, orang-orang yang menyaksikan itu. Yang pasti kalau ketong mempersembahkan sesuatu, ketong mau baik. Iya. Ketong mau baik, mau indah, karena memang dunia lihat yang tampilan luar. Tapi jangan salah bahwa ketika ketong menyanyi dengan segenap hati, bukan hanya itu orang yang dipulihkan, kita juga dipulihkan. Kita yang menyanyi pakai hati ini dipulihkan. Betul sekali Mbak. Dengan sendirinya dia akan mengalir seperti itu. Mama Pendeta begitu banyak hal yang ketong bahas. Mungkin 1 jam lebih tidak terasa ya. Padahal tadi minta jangan lama-lama. Jangan lama-lama tapi terbawa suasana dan ketong berbicara pakai hati. Pakai hati dan memang banyak hal yang ketong dapat. Baik itu tentang pembangunan gereja, pembangunan jemaat, hingga musik-musik gerejawi, bagaimana ketong menyanyi atau bagaimana ketong bermusik dengan gayanya ketong, tapi kembali lagi bahwa yang ketong buat ini untuk Tuhan dan juga untuk sesama, karena kayak yang tadi Mama Pendeta bilang bahwa ketika ketong membagikan suatu hal juga ketong sampai tahu orang-orang di luar sana menerimanya, bahkan bisa jadi berkat, bahkan bisa menjadi istilahnya dalam tanda kutip tamparan buat dia. Mungkin dia berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar seperti itu. Kan ketong tahu apa yang ketong bagi itu punya dampak yang besar. Sekalipun ketong menganggap bahwa itu hal kecil yang ketong bagikan. Mau Pendeta terakhir, ini paling terakhir. Ini paling semoga. Tapi ya ini pasti yang paling terakhir. Kira-kira ada pesan-pesan apa yang bisa Mama Pendeta sampaikan atau Mama Pendeta bagikan buat semua yang nonton? Ivana yakin dan percaya bukan hanya pemuda saja yang menonton ini, tapi juga orang-orang tua. Orang-orang tua kan bukan hanya orang bilang yang semenikah, yang lansia, tapi orang-orang yang dituakan seperti itu. Kira-kira ada pesan-pesan apa yang bisa Mama Pendeta kasih? Iya, untuk pekerjaan pelayanan ya. Siap. Untuk jemaat Kota Baru lebih khusus lagi, ketong ada dalam pekerjaan pembangunan. Iya. Mungkin ulang-ulang nih ketong terus omong tentang ini. Mari ketong buat semua dengan hati. Mari bersama-sama. Untuk ketong maju dalam ini pekerjaan Tuhan. Terus saling melengkapi, saling menopang, saling menguatkan. Karena hari-hari ini ketong juga berjuang kan untuk yang soalnya kelihatan juga. Lawan dia, virus corona. Iya betul. Butuh ketong pun kesediaan, kepekaan dengan orang lain. Mari bersama-sama. Bersama-sama bukan sebagai pribadi tapi bersama-sama sebagai gereja. Kan kita nih gereja toh. Nah bersama-sama sebagai gereja ketong saling menopang ini. Ketong kasih hati, pakai hati. Pakai hati. Semua yang pakai hati itu pasti indah dan jadi berkat. Amin. Dan mari jadi berkat buat semua orang. Amin. Amin. Nah, seperti kata petek lain juga. Ya, jadi Beta Saksi Podcast beritakan kabar baik ya. Dan ketong berharap juga melalui apa yang ketong bagikan, apa yang ketong bicarakan di sini, itu bisa menjadi suatu hal yang justru memberkati orang-orang. Karena kan
firman itu juga hidup dalam ketong pung perilaku, dalam keseharian ketong. Jadi ya apapun yang ketong bagikan, biar itu sedikit atau kecil menurut ketong, pasti itu juga akan berdampak besar bagi orang-orang tanpa ketong sadari. Atau bahkan kalau ketong jalan di jalan, misalnya Ivana be nonton Lupung Podcast dengan mau Pendeta Feby be merasa terberkati sekali, terima kasih. Ketong sampai tahu pasti itu satu saat akan terjadi seperti itu. Sih. Ya. Anak-anak justru bilang, mama nanti mama juga kok. Gitu. Iya, itu antusias memang. Antusias nih. Terus mama jangan aneh-aneh mama. Karena semua orang nonton. Semua orang nonton. Sudah wanti-wanti memang dari anak-anak. Tapi beta juga sangat terima kasih. Beta memberikan penghargaan untuk teman-teman semua yang sudah ada berusaha sampai di sini gitu. Amin. Tim multimedia, terus anak-anak Muger, terus ada tim Starlay. Tim Star hanya ada di Kota Baru. Jadi itu sungguh-sungguh satu hal yang luar biasa gitu. Ketong anak-anak muda tapi ketong bersinergi dengan baik. Karena itu ide-ide ketong sampaikan dengan cara yang baik gitu. Betul. Dan itu luar biasa. Tetap semangat ya. Pasti tantangan ada. Jangan goyah, kan orang muda kaki lebih kuat. Lebih kuat. Hati harus lebih kuat. Amin. Mental juga harus lebih kuat. Harus. Supaya ketong ini bisa maju untuk pelayanan Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak juga, Ari dan semua teman-teman. Kak Icon. Semua yang sebut nama minta maaf, tapi Tuhan berkati nih pelayanan. Terima kasih banyak Mak. Ketong juga berterima kasih karena semua ada bersama-sama dengan ketong di sini. Ya seperti ketong pun tagline, Beta Saksi Podcast, beritakan kabar baik. So buat teman-teman semua atau siapapun, orang tua, orang muda yang sedang mengakses podcast ini lewat Gemit Kota Baru, lewat channel YouTube Gemit Kota Baru, jangan lupa untuk disukai dan juga dibagikan supaya ketong bisa membagikan berkat bagi semua orang seperti itu. So yang terakhir sampai jumpa di episode-episode Beta Saksi Podcast berikutnya. Ditunggu pembahasan dan juga narasumber yang sangat-sangat menarik. Terima kasih, Shalom.